Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di lereng Jabal Sur, bertepatan pada tanggal 16 November 2023 pada hari Kamis. Ingin menaiki Jabal Sur, gunung yang di atasnya ada Gua Sur yang menjadi tempat berlindungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Di atas Jabal Sur ini ada gua yang namanya Gua Sur, yang dimana pada saat Rasulullah SAW ingin hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar berlindung di Gua Sur yang posisinya berada di arah selatan dari Masjid Haram. Jaraknya kurang lebih 6 km. Jadi Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Pada saat itu pemerintah Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang menjadi pemimpin Quraisy, pemimpin yang zalim, mengadakan sembara barang siapa yang membawa Nabi Muhammad hidup ataupun mati, maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Sehingga pemuda-pemuda Quraisy berlomba-lomba mencari keberadaan Rasulullah SAW, ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Sampai pada suatu malam dikepunglah rumah Rasulullah SAW oleh pemuda-pemuda Quraisy di depan rumahnya. Mereka beranggapan sudah ada hadiah 100 ekor unta, karena Rasulullah pasti ada di dalam rumahnya. Tetapi berbeda dengan anggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam itu, pada malam tersebut ada sahabat Sayyidina Ali yang diminta oleh Rasulullah untuk menempati tempat tidurnya. Jadi saat ini saya akan menaiki ke atas Jabal Sur, menapak tilas perjuangan dakwaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dikejar-kejar oleh pemuda Quraisy, ingin disembahkan kepada penguasa yang zalim, yaitu penguasa Abu Sufyan. Jadi seperti ini, sebelum menaiki Jabal Sur ini, insyaallah di lereng Jabal Sur banyak yang jualan. Jadi Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, didapati pemuda Quraisy di depan rumahnya itu sedang berketiduran, sedang tertidur. Karena keselnya Rasulullah SAW terhadap pemuda Quraisy ini, diambillah debu dan dilemparkan kepada mata-mata mereka, sehingga mereka, pemuda Quraisy ini, tidak bisa melihat.
ketika Rasulullah SAW melintas keluar dari rumahnya. Disebutkan di dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka itu dinding, dan di belakang mereka itu dinding, sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Lalu Rasulullah SAW menuju ke rumah sahabat tercintanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, dan meminta kepada beliau agar menemani dalam hijrahnya ke kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW bersama sahabat Sayyidina Abu Bakar dari kota Mekah, dari rumahnya menuju ke arah selatan, menuju ke Jabal Sur. Naik ke atasnya, dan di atasnya ada Gua Sur yang menjadi tempat berlindung Rasulullah SAW dari kejaran-kejaran orang-orang kafir Quraisy ketika hijrahnya ke kota Madinah. Rasulullah SAW selama di Jabal Sur ini selama 3 hari 3 malam. Dari hari Jumat, Sabtu, hari Ahad Rasulullah langsung melanjutkan perjalanan dari Jabal Sur. Jadi Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar ini tidak langsung menuju ke arah utara, ke arah kota Madinah, tapi Rasulullah SAW menuju ke arah selatan, yang tujuannya untuk mengelabuhi orang-orang kafir Quraisy yang sedang mencarinya. Dan Rasulullah selama di Gua Sur ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di luar akal pikiran kita. Di antaranya adalah dengan adanya sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu bersarang bukan hanya satu lapis, tetapi berlapis-lapis. Dengan adanya burung merpati yang sedang bertelur di atas mulut gua, sehingga orang kafir Quraisy, pemuda Quraisy yang sudah ada di depan mulut gua tidak melanjutkan ke dalam, tidak masuk ke Gua Sur, karena beranggapan sayangnya Rasulullah bersama para sahabat Sayyidina Abu Bakar berada di dalam, tentu sarang laba-laba itu rusak. Akhirnya pemuda Quraisy ini mengambil batu, dilemparkan ke dalam gua, kena ke jidat Rasul yang sedikit berdarah, sehingga Sayyidina Abu Bakar yang menemani merasa khawatir, merasa takut. Bukan takut kepada dirinya, tetapi takut kalau sampai Rasulullah SAW itu ketahuan, ditangkap, maka Islam tidak akan berkembang. Lalu kemudian ditenangkanlah oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, mazunnuka bisnain, janganlah engkau menyangka di dalam gua ini hanyalah kita berdua. Allahu salisuhuma, ada Allah yang ketiga. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, karena Allah selalu bersama kita. Sehingga Rasulullah SAW yang ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, dengan ditenangkan oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tidak takut dan tidak khawatir sampai tiba di kota Madinah. Jadi perlu kita mengambil hikmah pelajaran dari hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah ini selama 10 tahun kurang lebih. Dalam jangka 10 tahun ini Rasulullah hanya sedikit orang yang percaya
atas terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah selalu mendapatkan tekanan, tantangan, dicaci, dimaki. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya berlindung di Jabal Sur, di Gua Sur ini bukan takut untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang sedang mencarinya, tapi ini merupakan salah satu pelajaran bagi kita sebagai umatnya bahwa dakwah Islam ini bukan hanya semudah membolak telapak tangan, tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan, tetapi perjuangan Rasulullah SAW di masa hidupnya sangatlah berat, karena Rasulullah SAW adalah salah satu orang yang diutus menjadi Rasul, yang tentunya semua Rasul itu diberikan keistimewaan, diberikan mukjizat, seperti halnya Rasul Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam. Beliau diberikan mukjizat, diberikan salah satu yang tidak ada tandingannya, yaitu sebuah tongkat. Tongkat ini bisa menjadi ular, bisa membelah lautan menjadi jalan. Ini adalah salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Sayyidina Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian seperti halnya sahabat, seperti halnya Nabi Isa, beliau diberikan kelebihan, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghidupkan orang mati, bisa hidup kembali. Ini adalah salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Isa. Mukjizat ini yang tidak ada tandingannya. Rasulullah SAW ketika berada di kota Taif ditawarkan oleh malaikat menjaga gunung atas izin Allah. Seandainya Rasulullah SAW mau, maka penduduk kota Taif itu sudah musnah, sudah hancur, karena malaikat penjaga gunung itu menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menghancurkan kota Taif dengan mengangkat sebuah gunung-gunung yang ada sekelilingnya. Tapi Rasulullah SAW karena akhlak mulianya beliau menjawab, mudah-mudahan di suatu hari nanti muncullah dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang beriman, sehingga sekarang kota Taif 100% muslim. Seandainya Rasulullah SAW mau menghancurkan umatnya, tinggal berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelebihan, diberikan mukjizat. Seperti halnya Rasulullah SAW bisa membelah bulan. Ini adalah salah satu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, membuktikan kepada umatnya bahwa beliau betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW ini adalah memberikan contoh kepada umatnya, memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa dakwah, perjuangan dakwah ini bukan semudah apa yang kita pikirkan, tapi perjuangan Rasulullah SAW. Masa Allah menaiki Jabal Sur ini, tentunya dulu di masa Rasulullah Jabal Sur ini tidak ada tangga-tangga seperti sekarang. Sekarang saat ini berdatang untuk menaiki Jabal Sur, Masya Allah diberi tangga agar umatnya yang ingin menapak tilas mudah untuk menuju ke sebuah tempat
berlindungnya Rasulullah SAW yang Anak-anak di atas semua. di atasnya ada Gua Sur. Aku bisa Saat ini naik kami atas berada di Tina ada bawah aja. pertengahan Jabal Sur bersama jemaah An-Namiroh. Ibu di mana? Udah sampai ke atas? Enggak sampai Nggak sampai, Bu. sampai sini aja. Oh iya, jangan dipaksa, Bu ya. Iya, tidak dipaksa. Nanti turunnya ke sini kan Ustaz? Iya, ke sini. Makanya nunggu sini aja. Iya. Jadi saat ini pada hari Kamis sekitar jam berapa ini, Bu? Jam 10 ya. Iya. Masya Allah, Udah sama Umi. panasnya matahari sangat menyengat, tapi jemaah selalu semangat karena kesempatan di kota Mekah ini hanya hari ini. Lusa insya Allah jemaah akan check out menuju ke Indonesia. Kesempatan hanya satu kali dan tidak bisa kembali dua kali. Kesempatan tidak bisa datang dua kali, hanya sekali. Jadi Masya Allah, ini Jabal Sur lumayan tinggi. Bukan lumayan, ini kurang lebih 700 meter lebih tinggi daripada Jabal Nur. Masya Allah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya Sayyidina Abu Bakar berlindung di Jabal Sur ini setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Taif. Jadi ini adalah uang infak sedekah bagi jemaah yang ingin menginfakkan sebagian hartanya untuk perjalanan mungkin. Ada rupiah, ini rupiah, ada rial, ada Turki sah. Masya Allah. Iya, Wah. Alhamdulillah. Masya Allah. Di sini sedang dilakukan proyek jalan di sebelah sana untuk dijadikan kereta gantung. Insya Allah rencananya Saudi ini akan membuat kereta gantung, pemerintah Saudi untuk Jabal Sur ini akan dibuat kereta gantung dari lereng sebelah sana sampai ke bawah. Jadi nanti kalau sudah siap, jemaah tidak perlu lagi naik tangga, tinggal membayar tiket untuk bisa menaiki Jabal Sur, yang di atasnya ada Gua Sur. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan menapak tilas merasakan bagaimana capeknya naik ke Jabal Sur ini, bisa bertambah keimanan, bisa bertambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Inilah suasana di Jabal Sur pada siang hari, pada hari Kamis tanggal 16 November. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk naik Jabal Sur ini harus betul-betul siap tenaga dan napasnya, karena memang gunungnya lumayan tinggi. Masya Allah. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.